Jadi memang jawabannya adalah memang ada Pak hadisnya. Dan ya waktu yang paling afdal untuk salat Isya adalah adalah diakhirkan. Itu paling afdal. Ya dalam hadis bahkan dalam dalam kitab Umdatul Ahkam ya disebutkan oleh Syekh Ali Bassam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sahabatnya tersebut berkumpul, ya beliau mengawalkan. Wa idza ra'ahum mutafarriqin, ya mereka tersebut tidak berkumpul, artinya mereka lebih menginginkan salat tersebut diakhirkan, maka Rasulullah mengakhirkan. Jadi jawaban pertama dari pertanyaan Pak Hendra itu adalah iya, hadisnya ada dan itu adalah waktu Isya yang paling afdal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innaha la waktuha. Sesungguhnya inilah waktu Isya yang sebenarnya tadi. Kalaulah bukan takut memberatkan, ya laula an asyukka ala ummati la akhartul isya al akhirah. Ya, kalaulah bukan takut memberatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya untuk umatku maka aku akan akhirkan salat Isya. Jadi ya boleh saja kita mengundur salat Isya, ya bahkan itu kalau seandainya kita mengundur di sampai sebelum sebelum pertengahan malam, ya karena ulama pun selisih pendapat batas akhir salat waktu Isya itu ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan sebelum subuh. Ya jadi kalau kita mengambil pendapat yang rajih yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, batas akhirnya itu adalah pertengahan malam, maka dianjurkan untuk mengakhirkan sebelum habis waktunya tadi. Khusus untuk salat Isya dianjurkan untuk ditakhirkan dan itu waktunya lebih afdal. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, ya salat Isya di awal waktu, ya dibandingkan dengan salat Isya di tengah malam, jawabannya tengah malam. Kenapa? Karena ada hadis lain. Kita memang menerima ya, ayul a'mal, hadis yang dibacakan Pak Hendra tadi memang ada. Ayul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, ya, salat pada waktunya. Kemudian ada dua yang lain lagi disebutkan oleh Rasulullah. Ini betul, hadisnya betul. Dan itu berlaku untuk salat-salat yang lain. Sedangkan khusus untuk salat Isya, itu afdalnya diundur. Kalau seandainya, sekali lagi, tidak memberatkan jemaah. Tapi kalau nanti dikhawatirkan, ya dikhawatirkan jemaahnya tersebut banyak yang tidak terbangun, ya banyak yang ketinggalan, segala macam, banyak yang tertidur, itu maka dianjurkan untuk di awalnya, ya. Dan ini mungkin jarang kita temukan hal seperti ini dilakukan. Kalau seandainya ada suatu jemaah masjid mereka bersepakat dan mereka berkomitmen untuk bisa melakukan di akhir waktu, itu adalah perkara yang afdal dan lebih insya Allah besar pahalanya daripada melakukan di awal. Kemudian juga saya ingin menanggapi, ya untuk suatu kemaslahatan, ya tidak mengapa sholat tersebut diundurkan sedikit. Ya, apalagi untuk suatu kemaslahatan tadi. Ini kan pertanyaannya karena sholat Isya. Kalaupun sholat lain, ya seandainya sholat zuhur, ada pengajian sebelum sholat zuhur. Kemudian setelah masuk waktu sholat zuhur azan muazin. Kemudian sedikit diundur, ya 15 menit, 20 menit, setengah jam. Itu bukan suatu masalah, ya bukan suatu dosa. Ya, karena pun diundurnya untuk suatu yang baik, untuk suatu pengajian. Betul. Ya, begitu juga salat asar atau yang lainnya. Boleh saja kita undur karena suatu kebaikan, apalagi di zaman sekarang, ya kebanyakan kaum muslimin itu tidak ada kesempatan dan waktu untuk menuntut ilmu kecuali di waktu-waktu yang seperti ini. Jadi memang dibolehkan selama dia tersebut tidak sampai keluar dari batas waktunya. Tapi kalau sudah sampai pula keluar batas waktunya, itu tentunya tidak dibolehkan. Karena itu yang diancam oleh Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wallahu a'lam.